Eh, Kait dengan clearing ini, jadi clearing ini pengertiannya tadi udah jelasin juga adalah pertukaran data keuangan elektronik antara peserta clearing, baik nama pribadi ataupun nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Manfaat clearing ini apa sih? Mempercepat lalu lintas pembayaran, efisiensi sistem pembayaran nasional, sama mengakomodir kebutuhan nasabah yang melakukan kegiatan transaksi bernilai besar. Next. Nah, jenis clearing tadi udah dijelasin sama Mas Ari dan tim, ada clearing umum, clearing lokal, sama clearing antar cabang. Oke, next. Nah, ini clearing dan RTGS. Sistem clearing ini sekarang ini terotomasi menjadi dasar metode transfer antar bank yang dilakukan sekarang ini melalui ATM atau mobile banking atau internet banking seperti yang tadi saya sampaikan itu. Nah, intinya gini, kalau di LLG atau apa namanya clearing ini ya, pertama itu bank akan memeriksa apakah saldo yang akan ditransfer itu mencukupi atau tidak, gitu. Nah, proses clearing ini sekarang ini mempunyai waktu yang cukup lama biasanya. 2-3 hari kerja untuk sampai rekening tujuan. Tapi sekarang itu Bank Indonesia itu udah membuat sistem SKNBI namanya, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Itu dia punya batch-batch-nya, ada satu hari itu ada 5 batch. Jadi kalau misalnya kita transfer pagi, itu sekarang itu bisa masuk di hari yang sama kalau pakai LLG ini. Lalu ada lagi yang namanya RTGS. RTGS ini sekarang ini real time sampainya. Nggak real time banget sih. Biasanya sih 1-2 jam sekarang sih. Nggak nyampe 4 jam kok. Ini masih lama banget sih 4 jam itu. Nah, RTGS ini dilakukan pada saat kita mau melakukan transfer dengan nilai di atas 500 juta sekarang, bukan 100 juta lagi. Next, Mbak Sifra. Nah, ada lagi yang namanya real time online. Real time online ini kalau misalnya teman-teman di apa namanya internet banking atau m-banking gitu mau transfer ke bank lain, sekarang ada pilihannya BI Fast atau real time online gitu. Nah, real time online ini langsung bisa masuk ke rekening yang ditujukannya gitu. Itu paling cepat gitu. Kalau clearing itu bisa same day, nggak 2-3 hari sih, same day itu bisa same day atau 1 hari maksimal. Kecuali hari libur ya, hari libur itu clearing bakal diinikan di hari kerja berikutnya. Kalau RTGS itu 2-3 jam udah nyampe. Gitu. Nah, untuk biayanya itu clearing itu sekarang nggak 5.000 sampai 15.000, sekarang 2.500 sampai 5.000 biayanya. Kalau RTGS biayanya 25.000 sampai 35.000. Kalau real time online itu 6.500. Kan teman-teman ada tuh. Kalau misalnya di m-banking biaya potongan itunya 6.500. Kalau sekarang ada yang namanya BI Fast. BI Fast itu so far sama dengan real time online, itu biayanya 2.500. Gitu. Nah, itu batas minimum per transaksinya. Kalau yang clearing itu 10.000, RTGS itu minimal 500 juta. Kalau real time online sama BI Fast itu tergantung kebijakan masing-masing bank. Biasanya yang membedakan itu adalah jenis kartu debitnya. Kalau kartu debit silver berapa, gold berapa, sama di platinum berapa biasanya. Gitu. Nah, lalu yang slide terakhir apa, Mbak Sifra? Nah, ini faktor-faktor penolakan clearing. Nah,
yang pertama, saldo nasabah yang mengeluarkan warkat, cek atau bilet giro itu tidak cukup. Makanya tadi ada yang namanya cek atau bilet giro kosong. Udah nulis misalnya cek 100 juta, ternyata pada saat itu terus dikasihin ke orang, ke vendor gitu, terus pas vendornya ngasihin ke bank, ternyata nggak cukup dananya yang ada di saldo nasabah itu. Nah itu yang namanya cek kosong, cek bodong lah, gitu. Dia bisa keluar. Terus penolakan keliling, rekening nasabah yang mengeluarkan warkatnya telah ditutup, udah nggak ada rekeningnya, sama aja kayak cek bodong tadi. Lalu persyaratan formal cek atau bilet giro tidak terpenuhi, biasanya terkait dengan apa namanya, kalau bilet giro orang yang mencairkannya gitu ya, orang mencairkannya harus sama dengan yang dicantumkan di dalam bilet giro. Terus tanggal efektifnya belum sampai. Kalau untuk bilet giro, kalau teman-teman ke bank gitu ya, coba lihat dong contoh bilet giro seperti apa. Itu ada tanggal efektifnya, baru bisa cair pada tanggal efektif itu. Nah, lalu faktor lainnya itu cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang. Lalu BG juga ditarik. Itu BG atau cek itu kadaluarsa, itu penolakan clearing juga. Cek atau BG dalam kondisi rusak. Jadi kalau apa namanya clearing menggunakan cek atau BG, itu ada resiko si fisik si cek sama si bank BG-nya itu rusak, itu nggak bisa dicairin. Nah sekarang makanya saya bilang sekarang itu orang-orang cenderung umumnya memakai namanya internet banking atau cash management di perbankan itu. Nah, lalu coretan atau tambahan tidak ditandatangani oleh penarik, nah itu harus ditandatangan untuk cek sama BG itu. Biaya materai belum dilunasi, ada materainya. Kalau BG tanda tangan nggak cocok sama spesimen, itu juga faktor penolakan. Lalu stempel clearing nggak ada atau tidak sesuai bank penerima, itu juga sama ditolak juga. Sama perhitungan encode clearing tidak sesuai dengan nominal sebenarnya, itu juga sama ditolak. Jadi udah sekarang ini udah kurang common lah untuk memakai cek atau bilet giro gitu. Jadi untuk dalam clearing ini orang-orang cenderungnya udah makainya teknologi internet banking itu gitu. Di perbankan pun sangat-sangat membantu yang namanya internet banking ataupun m-banking itu, karena pencatatannya langsung otomatis. Tadi nggak ada lagi yang namanya pencatatan manual sama orang debit di mana, kredit di mana, seperti itu langsung otomatis semua sekarang. Nah, mungkin itu sementara yang saya sampaikan. Kita coba lanjut ke kuis ya. Ini ada 26 orang. Ya mudah-mudahan semuanya bisa ikut, paling nggak setengahnya bisa ikut. Kalau ada yang jelek sinyal, belum bisa ikut, bisa lihat di layar. Mbak Sifra, boleh dijelasin Mbak Sifra untuk ikutnya gimana? Oke, saya share screen dulu ya, Mas. Oke, teman-teman bisa join di www.kahoot.it ini dengan masukkan pin gamenya ini, atau bisa langsung nge-scan kode di sini. Nah, tadi ada 26 ya. Kalau misalnya minimal setengah, kurang lebih 13 sampai 15 lah ya bisa ikut. Nah, udah ada nih yang join. Mbak Sifra hilang ininya Mbak. Ya Mas, sorry bentar, ada kendala.
Oke, mohon maaf ya, ini PIN terbarunya. Tadi kan 102, ini yang 5628621. Udah ada 7 orang nih yang ini. Kita coba paling nggak setengahnya ya, sampai setengahnya. Kalau bisa ikut semua sih oke. Bu Lulu juga mau ikutan ya ini. Itu saya ini tuliskan linknya Bu di situ. Oke, ini udah ke 19 ya. Mungkin kita tunggu sebentar lagi ya, Mas Irfan. Iya. Untuk Tunggu Bu Lulu kayaknya Bu Lulu oh, mau ikutan nih. siap. Jadi ini nanti cuma bakal ada 5 soal aja. Per soalnya 20 detik. Jadi ini sebenarnya cepet-cepetan. Tapi jangan lupa juga ngelihat pertanyaannya apa. Baru nanti dipencet aja warna jawabannya. Bu Lulu udah join nih Mas. Oh iya, 20 orang mau di start. Kita start di 20 ya. boleh kita. Oh, Oh 21 nih. masih ada yang join. Oke. Masih ada yang mau join, ada yang butuh waktu. Oke. Kita mulai di 21 ini ya Mas. Boleh. Bu Lulu kita mulai ya Bu. Kita coba mulai di 21 orang ini. Silakan Mbak Sifra. Di start. Ini soal yang paling gampang Mas. Ini soal bonus lah. Iya, betul. Manfaat clearing. Ya, mayoritas betul ya. Wah, ada yang salah nih. Mudah-mudahan cuma salah pencet doang nih. Oke, next. Oh, tuh. Mbak Nisa paling cepat jawabnya.
Ini bukan hanya cepet-cepetan ya, dibaca juga soal dan jawabannya. Teliti ternyata, Mas. Iya, teliti. Wah, Mbak Laila sekarang menyusul. Oke, Bank Sentral ya, ini jawabannya. Masih ada yang jawab pemerintah nih. Pemerintah dalam hal ini Bank Sentral. Oke, Kayaknya kegampangan deh, Mas, ini. Ih, terlalu gampang nih soal-soal Iya, ini. nanti Mbak next Citra. bisa lebih advance. Wah, Mas Ari nih yang presentasi nih, paling atas. Mayoritas tapi pada bisa menjawab betul semua nih. Tenang saya nih. Mas Ari berarti berhasil, Mas. Presentasinya. Semua pada memperhatikan berarti, Mas. Oh, yang presentasi yang paling tinggi ya. Nilainya. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini ada di presentasinya kelompok tadi, Mas. Masih ada ketipu dengan kantor cabang pembantu ya. Itu masih melakukan clearing. Yang bukan peserta itu adalah Bank Indonesia. Dia yang mengatur. Oke, jadi pemenangnya juara 3 Mbak Isti, juara 2 Mbak Amal, juara satunya Mas Ari yang presentasi. Berarti emang ini Bu Lulu menguasai bahannya Bu yang presentasi ini, teman-teman yang presentasi ini. Ya Pak, Alhamdulillah. Mantap Mas Ari dan teman-teman. Saya jadi kededekan tadi. Iya Bu. Nah, mungkin itu Bu Lulu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau ada nanya-nanya belum jelas tentang clearing, RPJS atau apapun, boleh ditanyakan. Silakan. Gimana teman-teman? Apa ada yang tanyain atau udah paham semua dengan terkait dengan materi clearing ini? Saya Pak izin bertanya. Boleh, Mbak Nia silakan. Itu kan
kan kemarin itu kan di BSI itu kan ada apa gangguan ya Pak, karena dihack kan Pak itu sama yang Lockbit 3.0. Nah itu terganggu nggak Pak sistem clearingnya dari Bank BSI tersebut Pak? Iya, thank you Mbak. Pertanyaannya up to date banget. Dihack atau enggak, saya nggak bisa bilang karena itu ranahnya internalnya Bank Syariah Indonesia ya. Cuma yang namanya sistem clearingnya ataupun transfernya itu sama sekali nggak terganggu. Yang terganggu adalah ya kalau boleh dikatakan hacker itu adalah dia mengambil data-data internal si BSI-nya itu. Tapi kalau sampai mengganggu lalu lintas transfer, pada saat itunya cukup mengganggu karena teman-teman ini dari info dari teman-teman BSI-nya ya, teman-teman BSI itu infonya pada saat ada serangan itu mereka melakukan apa ya, migraine sistemnya gitu, sehingga transaksi-transaksi yang namanya m-banking ataupun internet banking itu nggak bisa jalan pada saat itu ya, beberapa lama. Kalau nggak salah itu sekitar setengah hari sempat nggak bisa jalan. Karena emang teman-teman IT-nya BSI itu lagi mencoba untuk ngejagain dari si hackernya itu. Salah satunya ya dengan cara bukan mematikan ya apa, ya mematikan sementara lah si fungsi-fungsi transfer atau internet banking itu. Tapi kalau misalnya itu teman-teman pada saat itu ke cabang Bank Syariah Indonesia, itu transaksi apapun bisa tetap dilakukan. Yang dimatiin itu hanya kanal si m-banking atau internet bankingnya aja. Itu mungkin Mbak Nia. Gitu. Tapi itu nggak ada ini resmi dari BSI-nya ya Mbak. Itu yang saya tahu aja dari teman-teman Bang. Baik Pak, terima kasih. Teman-teman Ya, ada yang memang itu nanya? kan kasus yang itu kan apa sampai berhari-hari ya Pak. Nasabah itu Ya, maksudnya nggak status bisa di WA transfer. tuh pada aduh offline gini. Iya, iya betul Bu. Itu ya walaupun BSI nggak mengakui itu adalah serangan hacker, tapi dari teman-teman saya yang kebetulan ada kerja di IT sana sih ya itu emang serangan gitu. Sampai di beberapa website, di dark website itu ada menjual data-data teman-teman BSI. Sorry, data-data BSI lah, data nasabah segala macam itu dijual di situ. Tapi kalau misalnya ditanyain uangnya aman nggak sih kalau naruh di situ, masih aman kok, nggak kenapa-napa. Nggak ada yang namanya perpindahan dana dari, kalau mungkin kalau teman-teman kan mikirnya kan kalau misalnya ngehack itu mindahin dana dari mana ke mana gitu. Nah itu nggak ada kejadian seperti itu kok. Dan itu udah Tapi dicek. teman saya tuh ada yang kena itu Pak, apa namanya? Saldonya hilang. Nah, Saldonya terpotong gitu Pak. nah Dulu kan itu gara-gara apa tuh Bu? lah iya kayak karena kasus yang ransomware ini katanya kena kasus ransomware itu dia terpotong saldo terpotong 3 juta gitu. Tapi nggak tahu apakah itu nanti bisa dikembalikan lagi apa enggak ya. Soalnya kan dulu kasus yang sama tuh kalau nggak salah BRI atau Mandiri juga pernah punya kasus yang sama kayak gitu kalau nggak salah Pak. Saya lupa tahun berapa. Nah, itu juga dana-dana nasabah kan ada beberapa yang hilang. Iya. Tapi kemudian mungkin ada yang seingat saya sih ada yang sebagian dikembalikan, ada yang sebagian masih gantung gitu karena mungkin nominalnya masing-masing beda-beda, ada yang kecil masih hanya jutaan tapi ada yang ratusan juta gitu Pak. Iya. Secara umum sih, kalaupun ada kehilangan itu akan bisa di tracing Bu, gitu. Walaupun itu katakanlah oleh hacker gitu kemana. Tapi aliran dananya itu kan pasti akan ketahuan, gitu. Transfernya kemana. Nah, biasanya kalau untuk para penyerang cyber itu atau hacker-hacker itu
nggak bakal berani untuk langsung yang namanya melakukan hack ke rekening si nasabahnya. Kenapa? Karena yang namanya aliran uang itu gampang banget Bu di tracing, sampai manapun bisa kelihatan gitu. Sehingga biasanya mereka itu hanya mengambil data-data aja gitu. Tapi kalau ada kasus uang hilang seperti itu, nah itu harus dicek tuh hilangnya kenapa, karena biasanya akan kelihatan tuh di mutasi rekeningnya itu terpotongnya ini karena apa gitu, terpotongnya karena apa dan kemana. Dan kalau misalnya emang karena serangan seperti itu, bisa dipastikan pasti pihak bank akan menggantinya sih Bu, gitu. Iya Pak, betul, siap-siap. Saya kayak kasus kalau misalnya inkaso itu kan sebenarnya kan hampir mirip kayak clearing ya Pak. Kalau Pak Irfan masih ini enggak, masih ngadepin pernah lihat inkasonya nggak, jenis fisik inkasonya? Fisik inkasonya udah nggak Bu. Udah enggak ya? Bener ya Pak Irfan ya? Saya pikir tuh zaman saya dulu kayaknya saya nggak pernah lihat inkaso, cuman ketika ada materi ini tuh kayaknya kok tapi jenisnya mirip sama kayak clearing ya. Terus kemudian saya sharing juga ke Pak Dedi yang di BSI, alumni BSI ya yang kemarin itu. Itu Iya, juga beliau katanya lihat terakhir itu tahun 2010 gitu. Makanya saya udah konfirmasi nggak ada satu-satu Bu. nih. Pak Irfan juga nggak ada ya, Pak Reski kemarin dari BRI juga bilang nggak ada gitu, kayak beliau juga inkaso apa ya Bu? Saya zaman dari Sudah lama 2014. banget. Iya, saya 2014 sudah nggak ada, Pak. Berarti kan Iya, betul. bahkan Pak Dedi 2010 aja udah nggak ada. Berarti udah jarang ya, Pak ya? Udah Bukan jarang Bu. jarang lagi, nggak ada ya, Pak Udah Irfan ya? ada malah. Iya betul Bu. Hmm. Ya Tapi pernah, sekarang maksudnya sejak Pak Irfan masuk ke dunia perbankan pernah lihat? nggak pernah Bu. Oke, berarti memang sudah tidak ada ya. Artinya Iya, teman-teman gini yang paling sering digunakan sih yang saat ini paling cek atau BG ya, Pak ya? cek atau BG sekarang masih digunakan. Tapi itu pun juga tergantikan oleh online Bu sebetulnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang punya giro itu ya, maksudnya jaminannya apa berarti? Kalau saya kan kalau fisik cek atau BG kan mereka menyerahkan selembar kertas gitu untuk transaksi misalkan. Iya. Tapi kalau misalnya yang untuk penggantinya tadi kalau secara online berarti apa Pak? Sekarang ini di bentuk fisik ceknya itu ya. Maksud saya kan kalau cek atau BG kan giro kan ya jaminan bahwa nanti transaksi tanggal efektif 6 bulan kemudian baru dibayaran gitu ya Pak ya? Kan belum tentu dibayar juga kalau rekeningnya Iya kosong benar, kan bisa tadi itu. cek kosong atau tidak. Cuman Iya. maksud saya, kalau tadi Pak Irfan bilang digantikan oleh online, artinya berarti tidak perlu ada fisik cek atau BG-nya. Cuma itu Berarti cuma semacam perjanjian aja antar si misalnya vendor dan perusahaannya itu akan. Nah itu biasanya kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang udah menerapkan cash management yang baik Bu, itu atas invoice si vendor itu mereka akan masukin ke sistem cash management tuh Bu. Jadi ntar pada saatnya otomatis akan langsung dibayarkan gitu. Nah, untuk si vendornya sendiri apa buktinya kan dia nggak megang cek ya nggak ada apa-apa gitu. Karena nanti aja pada saatnya misalnya dia nggak dibayar ya dia akan menanyakan hal tersebut gitu. ya berarti asas kepercayaan aja ya Pak. Lagi-lagi Betul Bu. asas Kan kepercayaan. ada kontrak ya biasanya gitu kan. Biasanya pakai Hmm. kontrak itu. Gitu Bu. Udah Oke, jarang oke. Bu sekarang di bank pun udah nggak terlalu banyak sih. Berarti clearing man-nya ngapain dong Pak? Dipindah ke yang lain Bu. Kalau Pindah dulu yang lain zaman ya? zaman ya saya masuk bank 2009 ya itu emang masih banyak tuh rame tuh yang namanya apa Nyerahin pengantar market ya, apa? ya Nyerahin cek ngerahin ya? markup segala macam itu apalagi kalau di Jakarta ya Bu ya, di Jakarta itu kan pusatnya itu hektik banget yang namanya bagian operation itu. Bagian penerimaan tuh emang hektik banget gitu. Tapi yang namanya manusia kan pasti ada aja yang keselip gitu kan, walaupun di bank gitu. Nah, sehingga sistem ini sih lebih dengan Lebih aman adanya net harusnya ya, banking Pak? ini ya betul. Karena kan kalau misalnya pakai clearing man kan masih catatnya manual. Manual Apalagi ya. kalau hektik kayak gitu di kantor pusat, mungkin
apa namanya tadi ya, waktunya keburu-buru karena jamnya kan terbatas, jam 11 sudah harus berangkat Iya, keliling di Bank Indonesia, clearing. kemudian jam 2 harus kembali lagi gitu. Benar. Jadi memang dulu tuh kalau teman saya yang bagian clearing itu pasti harus cepet-cepet tuh, kalau enggak nanti kan bakal ditinggal oleh teman-teman yang Iya, lain, betul Bu, katanya gitu. betul. Emang Heeh. seperti itu gitu. Mm-mm. Gitu. Iya, iya. Cuma Ya ya kalau makin kesini makin oke lah sebenarnya kayaknya udah makin nggak sudah banyak. jarang berarti ya Pak ya. Saya nggak update sih Pak, tapi mungkin sudah jarang ya. Udah ya masih ada Bu, masih tetap ada clearing itu. Cuma ya emang dengan adanya sistem ya lebih banyak otomatisnya lah sekarang. Kalau Iya, sistem kan iya. langsung otomatis pencatatannya Iya, segala macam. kalau lewat sistem mereka cuma pakai mobile banking aja udah bisa ya Pak. Mobile Udah banking, bisa Bu. internet banking udah tinggal, yang penting di saldo gironya ada aja. Iya. Itu kan termasuk jenis clearing Bu sebenarnya. Iya, iya, paham. Ini. Jadi kalau misalnya dilihat tadi Pak Evan sharing tentang faktor tertolaknya clearing itu dulu apa namanya yang pengalaman saya itu Pak, jadi beda nama aja tuh langsung tertolak Iya, ya. Heeh. Jadi betul. nama saya Lulu Amalia Nusron, terus seingat saya tuh di sana juga rekening sama Lulu Amalia Nusron. Ternyata di rekening itu tuh saya yang benar adalah Lulu Amalia N. Jadi singkatan aja Pak, Nusron Nah, dengan N. itu. Itu Itu bisa, tertolak Pak. betul Bu. Jadi loh, Itu banyak kok bisa jadian. ya gitu. Padahal KTP ada sesuai, alamat udah gitu kan. Harusnya bisa disesuaikan dengan rekening di sana, alamatnya benar nggak sama gitu ya Pak ya, nomor handphone gitu kan. Ternyata Iya, nggak bisa juga ya. nggak Maksudnya bisa. iya, Harus plek-plekan Bu. iya ya Pak ya. Ah, Nah itu Jadi saya soalnya. bilang, oh berarti harus benar-benar cek apa sesuai dengan nama yang tertera. Kan kadang-kadang Betul. kan bank kan ada yang apa nulisnya kan kita nggak tahu ya. Kadang ada yang sesuai KTP, kadang ada ibu atau bapak, saudara Iya, gitu ya Pak di depannya ya. iya Nah, betul. jadi harus sesuai dengan itu ya. Iya, betul Bu. Iya, iya. Iya, itu Ya, ingat saya. Itu dari hmm. Bank Mandiri itu dulu Pak saya tertolak. Dulu ditolaknya sama Bank Mandiri, saya lupa, Oh, kan saya ingetnya pokoknya Lula Bali Nusron aja gitu kan, ternyata ada N-nya tuh disingkat. Dan disikat. apa namanya, iya, dan kasus yang saya pernah terjadi itu juga kasus lucu nih sebenarnya Pak. Jadi ketika clearing man-nya itu berangkat ke mana Bank Indonesia pada saat jam apa namanya mulai gitu ya. Kemudian kan Hmm. sering terjadi Pak mungkin ya, mungkin Pak Irfan juga apa namanya pernah Ya. ada kejadian kayak gini. Maksudnya tiba-tiba clearing man-nya kecelakaan. Kan kadang-kadang kan clearing man kan naik motor Benar. kantor gitu ya Naik tanya ya, motor betul kan kayak naik motor kurir aja Bu. kantor. Naik motor kantor, kemudian kecelakaan jatuh gitu. Terus kemudian telepon kepala cabang, Pak ini saya kecelakaan di jalan ini gitu kan, saya belum sampai ke Bank Indonesia. Nah itu yang ditanyakan adalah gimana marketnya aman nggak? Iya, betul Jadi Bu. bukan orangnya, keselamatan orangnya yang ditanyakan, tapi keselamatan si Markasnya. cek-cek yang itu tertera. Iya. Iya, iya. Jadi saya Karena bilang ya susah Bu Allah. begitu itu rusak segala macam kan nggak berlaku tuh bisa tuh. Iya ya. Iya, Tapi kalau nggak berlaku, nominal, maksudnya, harus diulang Bu. tapi kan saldo nasabah aman kan? Aman, belum berkurang Hmm. kalau kayak gitu. Iya ya, cuman harus mengulangi transaksi lagi gitu ya. Mulai transaksi Harus lagi. repot lagi kan. Kadang-kadang kan nasabah kan nggak Nah, ada yang nggak mau ribet. iya. Apalagi kalau yang nominalnya banyak, ber-MM gitu. Sehingga memang harus, kata Pak Deddy kemarin sih sharingnya, ya memang kalau sampai yang, bahkan sampai mungkin kalau kayak di Surabaya, beliau kan pernah di Surabaya, di kota besar, mungkin Pak Irfan juga di Jakarta gitu ya, kota-kota besar, mungkin yang nominal transaksinya besar-besar sampai puluhan miliar ya, bahkan Iya, diantaranya pakai mobil kantor yang ada security-nya gitu ya Pak, saking terjaga apa agar bisa betul. terjaganya super ketat gitu. Iya Bu. Itu untuk transaksi-transaksi khusus kayak gitu biasanya. Iya, iya, iya. Prioritas ya, nasabah priority. Prioritas Bu ya, kayak gitu. Bener, bener, bener. Oke, baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi mulai kita jam 9.30 ya Pak ya? Iya. Nanti bisa disesuaikan apa namanya untuk screenshot-nya Pak. Teman-teman ada Iya. yang mau tanya lagi? Mas Ari dan teman-teman yang lain? Tadi yang presentasi jadi siapa tadi? Mas Ari? Mbak Salsa sama Mbak Katarina ya. Oke, Mbak Salsa dan Mbak Katarina.
Sebenarnya kalau materi clearing ini saya nggak terlalu berpengalaman, Bu, jujur aja. Karena biasanya yang melakukan clearing ini kan di bagian operasional. Operasional. Iya benar sih. Saya belum pernah sama sekali di bagian itu gitu. Saya juga dulu gitu ya, sama aja Pak. Kita mah funding mah kerjanya nyari nasabah ya kan. Tapi kan teman-teman bagian clearing man kan sering cerita, aduh hari ini Iya. aku, pokoknya mereka tuh berkumpul di meja bundar gitu ya, di meja bundar Iya. sama meja kotak berkeliling, ketemulah dengan para banker-banker clearing man Clearing yang banker lain, lainnya gitu. Iya. Betul, Bu. Jadi memang apa namanya, ya kadang-kadang malah ada kayak ini ya Pak ya, kayak ada gatheringnya gitu khusus untuk para Iya. pelaku Ada clearing grup gitu ya khususnya, Pak. Bu. Asik loh Bener. itu Pak. Mereka kayaknya kemarin sempat kayak ke Malang, ke Bromo, terus Iya, iya. sempat ke Bandung gitu. Yang penting mah dibayarin sama banknya aja. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Aduh. Ya ini teman-teman, jadi artinya teman-teman yang tadi presentasi kan kalau secara apa tuh Pak, teori gitu ya, memang itu teorinya seperti itu. Tapi kan realitanya pada saat kita di prakteknya kan kadang-kadang nggak seperti yang ada di buku ya Pak Irfan ya. Ya banyaklah mungkin kendala-kendala seperti itu. Cuman yang paling, kalau dibilang kendala paling sering terjadi apa sih Pak? Maksudnya dari Indonesia kayaknya juga jarang-jarang ada offline itu, kayaknya jarang ya Pak? Enggak sih, Bu. Apalagi udah sistemnya tuh udah diperbaruin kan. Kebetulan waktu di Bank Mandiri itu saya ditugasin ikut di namanya pembentukan yang namanya SKNBI, Bu, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, yang jilid 1. Sekarang yang jilid 2-nya nih yang jadi BI Fast ini gitu. Di situ dulu waktu itu BI itu cuma bisa nerima clearing itu cuma 2 kali apa dalam 1 hari itu. Cuma pagi sama siang doang. Iya, jam 11 sampai jam 2 biasanya. Nah itu waktu itu tim dari Mandiri diminta apa sih, kayak nggak di Mandiri aja sih, yang bank-bank himbara lah diminta untuk apa sharing sistem gitulah gitu. Jadi si SKNB itu akhirnya sekarang bisa 5 kali dalam sehari itu gitu. Nah kemarin nanya teman-teman Bank Mandiri juga, mereka juga apa namanya diminta tolong untuk yang BI Fast itu juga gitu, dimintain tentang sharing untuk sistemnya itu seperti apa gitu, sehingga terciptalah si BI Fast itu sekarang gitu. Ya, tapi cukup ini juga sih efektif. Maksudnya BI Fast itu cukup membantu juga ya Pak. Artinya Lumayan, Bu. pengurangan biaya Dari 6.500 transfer ya kan, kan? yang sebelumnya 6.500 jadi 2.500. Ada yang orang tuh sekarang jadi nggak pakai mikir kalau transfer. Udahlah nggak apa-apa ya 2.500 gitu. doang, Kalau iya. dulu kan zaman masih ada apa pakai 6.500 itu kan kita pakai. Akhirnya saya juga mutusin pakai clearing waktu itu kan, karena clearing kan. Kalau dulu pas zaman saya 5.000 untuk nasabah, tapi kalau karyawan 2.000 gitu Pak. Jadi kita pakainya manfaatin aja dari kantor. Makanya tadi saya bilang kok bisa tertolak gitu ya. Cuman sekarang kayaknya untuk posisi clearing aturan BI minimal tuh kalau misalnya 2.900 ya Pak ya, 2.900. 2.900 betul, Bu. Tapi bank itu teman-teman boleh menetapkan sendiri biaya-biaya yang mau diterapkan kepada nasabah, karena kan masing-masing bank kan pengen ada target fee based income sendiri ya Pak ya. Itu kan sebagai fee based income kan, pendapatan tambahan. Jadi kadang ada yang mungkin 3.500, mungkin ada yang 5.000, ada yang 4.000 gitu ya Pak. Beda-beda ya Pak ya. Benar. Cuma aturan minimal BI sih 2.900 itu. Iya. Iya, tapi kalau yang online 6.500 karena pakai provider, Bu. Gitu. Jadi sebelum ke BI itu ada kayak switching company-nya gitulah, si Alto atau si Prima atau yang bersama itu. Tapi kalau online minimal berapa Pak? Maksimal 100 apa 500 SKN clearing? Untuk clearing ya, SKN itu berapa ya sekarang ya? Kayaknya sih kalau zaman saya dulu tuh clearing maksimal 100, tapi saya pernah maksimal 500. 500 kayaknya ya. Kalau dulu kan kalau kadang-kadang nasabah mau deposito tuh RTGS di atas 100 RTGS. RTGS betul. Sekarang kan clearing katanya udah bisa sampai 100 sampai 500 bisa. Berarti kan
di atas 500 yang RTGS, artinya yang Betul. 700, 1 M gitu baru RTGS cepet. Yes, iya. Karena kan agak lumayan ya Pak biayanya kan. Yang Lumayan, Bu. zaman saya dulu sih 30.000 Pak. Nggak tahu kalau sekarang. Biaya aslinya tuh cuma ya kan tergantung cas masing-masing banknya lagi, Bu. Oke, 25 ya, 25 minimal Mm-mm. ya. Gitu. Iya sih, benar. Ya kalau misalnya memang bisa di bawah 500 bisa clearing aja sebenarnya kan Enak, kadang-kadang Bu. Ibu mau clearing apa SKN apa mau RTGS gitu ya. SPGS. Kalau RTGS 30.000 kalau clearing apa namanya tadi berapa Pak 6.000 gitu misalkan. Tapi nanti cepetan RTGS kan biasanya dulu gitu ya Pak. Tapi Iya. pada kenyataannya nanti ujung-ujungnya sama aja loh Pak. Maksudnya clearing itu juga bisa cepet juga sebenarnya 2 jam sampai. Sejam 2 jam sampai sebenarnya loh. Sampai, Kalau iya. tadi kan kalau tadi Pak siapa namanya Pak Irfan sharing mungkin dari Bank Indonesia kan rentang waktu 4 jam gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang Bisa realitanya lebih tuh cepat ya. saya transfer pagi gitu clearing ya. Nanti jam 10 tuh udah nyampe. Cepet kok sekarang. Maksudnya sangat membantu sekali sih. Betul, betul, Bu. Jadi RTGS menurut saya kalau nggak yang terlalu nominal besar banget ya nggak perlu RTGS nggak apa-apa. Iya, benar. Nih, clearing. Teman-teman ada yang mau ditanyain? Yang lain-lain juga boleh kok tentang perbankan apa aja. Nggak harus materinya. Iya, silakan teman-teman. Ada yang mau didiskusikan nggak? Oh, ada yang pengen masuk Minggu bank. kemarin saya cerita tentang ini Pak, kartu plastik. Jadi tentang kartu kredit, lebih pengalaman Oh, kartu kredit. Nah itu tapi belum ada sesi tanya jawab gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya nggak sama Pak Irfan? Kaitannya dengan kartu kredit, iya. kartu debit, cash cash card. Jadi kalau di buku kemarin tuh ada cek garansi card Pak. Cek garansi card, ada cash card. Kalau debit kan debit Oh, kartu kredit kan biasa ya Pak ya. Tapi kalau hmm, kayak cek garansi card itu saya juga belum pernah lihat sih. Mungkin itu toko mungkin kalau iya. orang-orang berjaminan gitu ya Pak ya. Kayaknya, Bu ya. Saya juga nggak Eh, tahu contohnya itu seperti apa itu. Cash garanti kartu. Kayaknya sih buat kalau dilihat definisinya sih buat jaminan sih. Maksudnya Oh, kayak kita kalau beli sesuatu apa terus mungkin dia kartu itu sebagai jaminan bahwa kita akan melunasi gitu. hmm, Tapi saya rasa sih mungkin nggak semua bank juga punya fasilitas yang sama kayak gitu iya. ya kan. Belum tentu semuanya. Heeh, heeh. Cash Iya. card juga gitu. Ya yang paling sering debit sama kartu kredit. Kredit, betul. Mm-mm. Mm-mm. Teman-teman ada yang mau tanyakan lagi? Jadi minggu depan itu kita cerita tentang SKBDN Pak sama LC kembali lagi ya SKPD LC kemarin ya. IJ Oh ya. SKBDN LC Bank Garansi boleh lah sedikit gitu ya. Oke, Mm-mm. oke, siap, Bu. Nah, Ya itu sejenis itu. boleh. Iya, cuma pasti rada sedikit ngejelimet sih, Bu. Ngomongin SKBDN, LC gitu Iya kan, sih. alurnya. Saya aja sampai sekarang tuh kayaknya masih kayak ngawang-ngawang karena mungkin karena kita belum pernah Ngelakuin transaksi langsung ya Pak ya. Iya, maksudnya saya belum pernah ngadepin nasabah SKBDN, kemudian ini LC jadi seperti masih apa bingung. ya. Heeh, iya. Boleh, Tapi Bu, nanti nanti mungkin bisa saya share itu di-sharing kalau kan. itu Heeh. banyak ininya kok. Banyak materinya kalau itu, Bu. Karena itu materi dasar perbankan sih. Iya boleh. Boleh nanti misalkan sharing dari Pak Irfan lebih banyak aja sih Pak yang minggu depan ya. Nanti mungkin teman-teman Boleh, bisa dibatasin aja untuk apa namanya dipersingkat aja presentasinya. teman-teman. Minggu depan siapa yang presentasi? Kelompok siapa yang presentasi minggu depan? Nggak usah banyak-banyak. Saya, Bu. Oke, Mas Diki. Iya, Mas Diki ya. Disesuaikan aja ya. Ya, Bu. Heeh. Nggak usah terlalu banyak. Nanti mungkin lebih banyak sharing dengan Pak Irfan aja. Boleh, Bu. Siap. Ditambahin. Oke, Bu, kalau gitu. Oke. Sementara Apakah itu dulu, sudah Bu. sampai waktunya, Pak? Udah, kayaknya, Bu. Udah bisa. Oke, monggo bisa di screenshot kalau. Teman-teman Saya boleh on cam dulu.
Oke, izin screenshot ya teman-teman dulu. J, Pak, monggo. Oke. Oke, sudah dulu. Baik, terima kasih banyak Pak Irfan. Monggo tadi Pak Irfan Ya. yang membuka, silakan bisa ditutup. Oke. Dari Pak Irfan sendiri, saya ngikuti. Baik. J. Terima kasih banyak teman-teman dulu atas kesempatannya untuk saya sharing. Nanti next week saya coba jelaskan terkait dengan trade finance, terkait dengan LCS, KBDN ataupun bank garansi. Semoga teman-teman bisa ngikutin dengan baik. Oke, saya tutup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya.